Gempa bumi dengan magnitudo 6,9 yang mengguncang Indonesia Jumat lalu menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi bencana. Di lapangan ditemukan banyak bangunan yang tak memenuhi standar hingga sistem peringatan tsunami yang tak menyala. Sistem mitigasi pada penanggulangan bencana, khususnya kejadian bencana gempa di Indonesia, dinilai DPR masih lemah. DPR berharap pemerintah bisa lebih serius membangun sistem mitigasi bencana demi meminimalisir jatuhnya korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi pelaksanaan sistem penanggulangan bencana nasional dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen bencana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Rizky Alifah dengan NIM 19107131 akan menjelaskan mengenai prabencana. Nah, yang pertama aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilaksanakan berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kedua, kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, kemanfaatan dan efektivitas. Kemudian yang keempat, lingkup luas wilayah. Kemudian selanjutnya, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah itu dapat melakukan menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman. Kemudian mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, prabencana, yang kedua saat tanggap darurat, yang ketiga pasca bencana. Nah, tahap prabencana ini dilakukan dengan saat situasi yang tidak terjadi bencana, kemudian sama situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Nah, tahap rencana itu dalam situasi yang tidak terjadi bencana itu meliputi apa saja sih? Yang pertama itu perencanaan penanggulangan bencana, yang kedua pengurangan risiko bencana, yang ketiga pencegahan, yang keempat pemaduan dalam perencanaan pembangunan, kemudian yang kelima persyaratan analisis risiko bencana, kemudian yang keenam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, kemudian yang ketujuh pendidikan dan pelatihan, kemudian yang ke-8 persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Kemudian selanjutnya perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam penyusunan perencanaan dikoordinasikan oleh BNPD. Kemudian dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Kemudian perencanaan penanggulangan bencana itu yang pertama pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, kemudian yang kedua pemahaman tentang kerencanaan masyarakat, kemudian yang ketiga analisis kemungkinan dampak bencana, kemudian yang keempat pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, kemudian yang kelima penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, kemudian yang terakhir yang keenam alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariano akan menjelaskan tentang penanggulangan prabencana. Nah, salah satu penanggulangan prabencana adalah pengurangan risiko bencana. Nah, pengurangan risiko bencana ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana? Yang pertama adalah pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua adalah perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. Yang ketiga adalah pengembangan budaya sadar bencana. Yang keempat adalah peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana. Yang kelima adalah penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Nah, selain dari pengurangan risiko bencana, ada juga pencegahan bencana. Nah, kegiatannya itu meliputi yang pertama, identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bencana atau ancaman. Yang kedua adalah kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana. Yang ketiga adalah pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau
bahaya bencana. Nah, yang keempat adalah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima adalah penguatan ketahanan sosial masyarakat. Selain dari pencegahan bencana, ada juga panduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. Nah, panduan ini dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Nah, hal ini juga ditinjau secara berkala dan dikoordinasikan oleh BNPB. Nah, lalu setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. Nah, selanjutnya ada persyaratan analisis risiko bencana. Nah, persyaratan ini disusun dan ditetapkan oleh BNPB. Nah, pemenuhan syarat analisis risiko bencana ini ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, BNPB juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko bencana tersebut. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencangkup pemberlakuan peraturan tentang pertama, penataan ruang, kedua, standar keselamatan, yang ketiga adalah penerapan sanksi terhadap pelanggar. Nah, pemerintah juga secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan standar teknis penanggulangan bencana. Nah, pendidikan, pelatihan dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terhadap potensi terjadi bencana. Nah, kegiatannya meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Safira Rahmadani dari kelompok 5 Manajemen Bencana. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin nih terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Nah, pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana ini meliputi 3 kegiatan, yaitu yang pertama kesiapsiagaan, lalu peringatan dini, lalu ada mitigasi bencana. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang kesiapsiagaannya dulu ya. Nah, kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tanggap dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Lalu kesiapsiagaan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan. Nah, itu yang pertama itu penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, lalu ada pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan ini. Lalu yang ketiga ada penyediaan dan penyiapan barang, pasokan pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu yang keempat pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan ladi tentang mekanisme tanggap darurat. Lalu yang kelima penyiapan lokasi evakuasi. Lalu yang keenam penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana. Serta yang terakhir itu ada penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan prasarana dan sarana. Nah, tadi udah ngejelasin tentang kesiapsiagaan. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang peringatan dini nih. Nah, peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkenanya bencana, serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Nah, peringatan dini ini dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama itu dari pengamatan gejala bencana, lalu ada analisis pengamatan gejala bencana, lalu pengambilan tindakan oleh masyarakat, lalu penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Nah, lalu ada lagi nih, yaitu mitigasi bencana. Nah, mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Nah, kegiatan mitigasi dilakukan melalui yang pertama itu pelaksanaan tata ruang. Nah, lalu yang kedua itu pengaturan pembangunan infrastruktur, serta tata bangunan. Lalu yang terakhir itu penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Nah,
Tadi kan kita udah ngejelasin nih secara garis besar terkait siapsiagaan, tanggap darurat, dan mitigasi bencana. Nah, selanjutnya mau ngejelasin nih terkait apa aja sih yang dilakuin pada kegiatan-kegiatan tadi. Nah, untuk tanggap darurat itu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat itu meliputi pertama, pengkajian secara tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Lalu yang kedua itu ada penentuan status keadaan darurat bencana. Lalu yang ketiga itu ada penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Lalu yang keempat itu ada pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu ada perlindungan terhadap kelompok rentan, dan yang terakhir itu ada pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Nah, sekarang aku mau jelasin terkait pengkajian secara tepat. Nah, ini dilakukan untuk mengidentifikasi yang pertama itu cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan. Lalu yang terakhir itu adalah kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Mungkin dari aku sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Rania Ditasari dari kelompok 5 Manajemen Bencana. Nah, saya akan lanjut menjelaskan mengenai kesiapsiagaan tentang tanggap darurat. Nah, untuk penentuan status keadaan darurat bencana dalam hal ini, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses nih yang meliputi ada pengerahan sumber daya manusia, lalu pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang atau jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang, penyelamatan, lalu komando untuk memerintahkan sektor atau lembaga. Lalu untuk penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah nih sesuai dengan skala bencananya itu sendiri. Nah, di sini contoh ada penetapan untuk skala nasional biasanya dilakukan oleh presiden, lalu untuk skala provinsi dilakukan oleh gubernur, skala kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau wali kota. Nah, kemudian untuk penyelamatan dan evakuasi korban itu sendiri dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah. Upayanya apa sih? Yang pertama, pencarian dan penyelamatan korban, lalu pertolongan darurat, serta evakuasi korban. Nah, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan seperti kebutuhan air bersih dan sanitasi, lalu kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan dan tempat hunian. Nah, untuk penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan seperti pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kemudian juga ada perlindungan terhadap kelompok rentan nih, biasanya dilakukan untuk memberikan prioritas kepada kelompok rentan. Nah, prioritas tersebut berupa penyelamatan dalam bencana, lalu evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan psikososial. Nah, teman-teman tahu nggak nih siapa yang dimaksud dari kelompok rentan? Nah, kelompok rentan terdiri atas bayi, balita, anak-anak, kemudian ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, serta orang lanjut usia. Sekian dari saya, terima kasih. Tahapan penanggulangan bencana selanjutnya adalah tahap pasca bencana yang dilakukan melalui tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. Pada tahapan rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana, yang kedua perbaikan prasarana dan sarana umum, yang ketiga pemberian bantuan perbaikan bagi rumah masyarakat yang terkena dampak bencana, yang keempat pemulihan sosial psikologis, yang kelima pelayanan kesehatan seperti mendirikan posko-posko kesehatan gratis, yang keenam rekonsiliasi dan resolusi konflik, yang ketujuh pemulihan sosial ekonomi budaya di tempat terkena dampak bencana, yang kedelapan pemulihan keamanan dan ketertiban, yang ke-9 melakukan pemulihan fungsi pemerintahan, dan yang ke-10 melakukan pemulihan fungsi pelayanan publik. Tahap selanjutnya adalah tahap rekonstruksi dari pasca bencana yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Di antaranya meliputi yang pertama, pembangunan kembali prasarana dan sarana
Yang kedua, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Yang ketiga, pembangkitan kembali sosial budaya masyarakat. Yang keempat, penerapan rancangan bangunan yang tepat sehingga dapat bertahan lebih baik dari bencana. Yang kelima, melakukan partisipasi dan peran serta dari lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau LSM setempat, kemudian melakukan kemitraan bersama dana usaha dan masyarakat untuk membangun perekonomian di tempat yang terkena rawan bencana tersebut. Kemudian yang keenam, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketujuh, peningkatan fungsi pelayanan publik. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan pasca bencana. Tentunya, untuk merekonstruksi ulang atau merehabilitasi sebuah tempat yang terkena bencana tidak memerlukan uang yang sedikit. Oleh karena itu, bagian pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentunya, pemerintah harus mendorong aktif partisipasi dari masyarakat untuk membantu dan bersama-sama bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan dari korban yang terkena dampak bencana. Nah, biasanya pada saat tanggap darurat, BNPB menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh pemerintah dalam anggaran BNPB untuk pemenuhan pengelolaan bantuan bencana. Tentunya dalam pengelolaan sumber daya bantuan bencana, ini ada beberapa strategi yang harus diperhatikan. Mulai dari perencanaan, bagaimana penggunaannya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pemantauan saat pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasinya. Nah, hal-hal yang harus dievaluasi seperti barang, jasa, uang bantuan nasional maupun internasional yang digunakan untuk bantuan bencana. Nah, oleh karena itu, ada tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan. Ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan dan harus dilaksanakan sesuai hal-hal tersebut. Yang pertama, dana ini bisa dipakai apabila memenuhi kebutuhan. Yang kedua, harus digunakan apabila situasinya memang memungkinkan. Yang ketiga, harus digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Halo, nama saya Syifanita. Di sini saya akan menjelaskan sistem penanggulangan bencana dalam proses pasca bencana. Jadi dalam tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bencana pada saat tanggap darurat itu harus dilakukan secara khusus sesuai dengan yang pertama, kebutuhannya, kedua, situasinya, yang ketiga, kondisi kedaruratannya. Pemanfaatannya itu seperti apa aja sih? Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. Lalu korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan serta pinjaman lunak untuk usaha produktif itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah. Tata cara pemberiannya serta besarannya itu nanti diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah yang udah ada nih. Selain itu, unsur masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menyediakan bantuan bagi korban bencana. Bantuannya seperti apa sih yang bisa masyarakat lakukan? Misalnya penggalangan dana atau menjadi relawan penanggulangan bencana dan masih banyak hal-hal lain yang dapat masyarakat lakukan. Dalam proses penanggulangan bencana juga ada loh pengawasannya. Pengawasannya ini dilakukan oleh siapa sih? Tentu saja dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana itu sendiri. Meliputi apa aja? Yang pertama, sumber ancaman atau bahaya bencana. Kedua, kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana. Yang ketiga, kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana. Keempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. Yang kelima, kegiatan konservasi lingkungan. Keenam, perencanaan penataan ruang. Ketujuh, pengelolaan lingkungan hidup. Kedelapan, kegiatan reklamasi. Dan yang terakhir itu pengelolaan keuangan. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan sebelumnya itu nantinya akan dilakukan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ada penyelesaian sengketa nih. Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana itu pada tahap pertamanya kalau bisa itu dilakukan dalam asas musyawarah mufakat. Nah, selanjutnya apabila tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian ini dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut seperti misalnya di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Nah, nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari masing-masing pihaknya. Lalu ada juga ketentuan pidananya.
setiap orang dapat diberikan sanksi pidana. Orang yang seperti apa sih yang diberikan sanksi pidana? Pertama itu, orang yang karena kelalaiannya atau kesengajaannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yaitu yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana, yang mengakibatkan misalnya terjadinya bencana, timbulnya kerugian harta benda atau barang, lalu yang bisa menimbulkan adanya korban jiwa. Lalu yang kedua itu, orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses penanggulangan bencana. Hal ini tentu saja sangat menghambat ya proses penanggulangan bencana. Oleh karena itu, orang yang menghambat kemudahan akses ini akan diberikan sanksi pidana. Nah, yang terakhir itu, orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana. Nah, dari seluruh sistem penanggulangan bencana tersebut, hal ini sudah diatur nih teman-teman oleh Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2017. Nah, seperti itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem penanggulangan bencana. Terima kasih sudah mendengarkan.